Jumpa lagi dengan saya, Midel, di hari Minggu ini. Semoga hari ini menyenangkan ya. Berikan senyum terbaik Anda untuk semua orang. Harus selalu senyum walaupun mungkin keadaan tidak baik-baik saja, tapi kita harus menjaminkan bahwa kita tuh bahagia, karena jangan kita merasa down dengan keadaan atau kondisi, tapi kita harus mampu bangkit melawan kerasnya kehidupan ini ya, karena kita butuh semangat di diri kita, karena yang mampu menyemangati diri kita adalah diri kita sendiri, yang mampu menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri ya teman-teman. Mungkin keadaan kurang-kurang baik-baik saja, namun tetap berpikir positif ya. Pasti yang kita temui dalam kehidupan kita, yang kita inginkan, pasti yang kita inginkan dan kita harapkan adalah sesuatu yang baik. Entah itu siapa, entah itu keadaan, kondisi, atau something special apa gitu, maksudnya orang yang hadir dalam kehidupan kita, bahkan hal-hal di luar pemikiran kita atau di luar kendali kita, yang kita inginkan setiap manusia adalah hal yang baik ya. Intinya membuat kehidupan itu lebih baik, menyamankan hati dan jiwa raganya tuh. Setiap proses kehidupan tuh beda-beda ya. Tapi di sini saya mau sampaikan bahwa kita harus belajar positif, belajar untuk tetap bertindak dengan penuh kesadaran diri, bahwa jangan merasa bahwa kita yang paling susah, atau jangan merasa bahwa titik ini adalah titik yang paling rendah dalam hidup saya. Oke, itu secara manusiawi bolehlah kita berpikir itu, tapi kita harus tetap berpikir cerdas. Jadi jangan kita terperangkap dalam suatu kondisi yang kadang kita bingung mencari jalan keluarnya kemana. Karena situasi seperti ini kadang untuk kita anak-anak muda kadang terjebak dalam situasi atau pilihan yang salah. Maksud saya di sini adalah circle yang saya maksud adalah lingkungan pertemanan kita ya, atau lingkungan di mana kita sering ada di situ. Entah itu lingkungan dalam keluarga, lingkungan kantor, lingkungan teman main kita, atau banyak hal. Circle itu kan tempat yang kita rasa nyaman ya, hari-hari kita di situ. Ada sesuatu yang membuat kita nyaman sehingga circle itu tuh ada. Untuk mempertahankan circle itu bagaimana ya? Sikap orang, cara orang memperlakukan orang lain di dalam circle itu bagaimana? Membuat dia betah atau tidak, itu tuh kan dari cara kita memperlakukan siapa orang-orang ada di sekitar kita. Entah lewat sikap kita, cara menghadapi masalah, cara merespon masalah, bagaimana pada saat kita hadir di tengah-tengah banyak pemikiran, banyak karakter, kita jangan menjadikan diri kita adalah diri kita yang diri kita ya. Jangan jadi diri kita dalam arti jangan egois bahwa kita harus menjadi teman yang satu-satunya harus dipeduli, atau tapi di dalam circle kita harus berusaha masuk ke dalam ruang, terobos ruang-ruang yang kadang tidak sepemikiran dengan kita. Kadang mungkin itu bukan tipe call saya, tapi dia ada di situ. Karakter ini saya nggak suka dia ada di sini, tapi karakter itu ada dalam circle kamu. Kau harus berani merobos, menyesuaikan, masuk ke tengah-tengah circle itu dengan tetap jadi dirimu sendiri tanpa harus merubah orang lain. Dalam tanda kutip begini, maksudnya jangan kita egois sebagai teman, sahabat, siapapun kita jangan egois untuk mementingkan diri kita sendiri, atau kita mau kita yang diperhatikan, kita mau kita yang didengar, tapi berusaha menerobos setiap ruang, setiap hal-hal yang kadang menjadi batasan antara kita dengan orang-orang itu, dengan kasih, dengan dengan kerendahan hati. Harus rendah hati, belajar untuk mampu menerima siapapun dia, entah itu orang-orang yang kadang tidak sejalan pikir dengan kita, tapi mereka ada dalam circle kita. Kita harus benar-benar menjadi suatu orang yang pribadi yang tetap rendah hati ya.
untuk menerima apa perbedaan antara saya, dia, kok. Nah, karena kita tidak bisa memaksakan semua orang itu harus sejalan pemikiran dengan kita, atau apa yang kita mau mereka harus lakukan. Tidak bisa seperti itu ya. Tapi kita bisa masuk dalam ruang-ruang itu dengan kasih yang mampu menembus setiap perbedaan. Tetap memperlakukan siapapun dia itu dengan baik ya. Jangan tunggu nanti entah di mana, kapan, dan di mana saja kita bisa jadi orang baik. Kita bisa memperlakukan orang dengan baik. Bisa jadi pasangan yang baik, bisa jadi istri yang baik, bisa jadi suami yang baik, bisa jadi sahabat yang baik. Intinya keputusan itu ada pada kita. Jangan kita egois, jangan kita mementingkan diri kita sendiri, jangan kita mau selalu kita yang harus diperhatikan, namun kita bisa saling mengisi, melengkapi. Kita bisa menjadi penolong untuk siapa saja, kita bisa belajar untuk menerima keadaan, meskipun keadaan itu tuh tidak baik-baik saja, tapi belajar untuk terus bisa masuk ke dalam ruang-ruang yang mungkin kadang bukan zonanya kita ya, tapi kita di situ untuk menjadi terang, kita di situ untuk menjadi kekuatan, kita di situ untuk melengkapi. Jadi jika kita benar-benar ada dalam situasi yang seperti itu, jangan kita malah menjatuhkan orang-orang di sekitar kita, jangan kita menjadi bumerang untuk menyerang masa lalu mereka, atau menyerang background mereka yang mungkin dalam tanda kutip kurang baik ya di mata orang. Namun kalau kita ada di situ, kita harus sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pelindung untuk mereka. Kita ada untuk mereka, menyelamatkan mereka, kembalikan kepercayaan mereka, kembalikan harapan mereka, berikan kepercayaan diri itu mereka kembali. Jangan mereka terpuruk karena keadaan. Mereka ada di tengah-tengah circle, walaupun itu bukan dunianya mereka, tapi jika mereka sudah ada di circle itu atau dalam lingkungan itu, kita harus yang mampu untuk memberikan suatu transparansi atau terang-terang untuk menerangi hati pikiran mereka bahwa mereka masih ada kita untuk mereka. Jadi jangan ada penolakan-penolakan atau stigma-stigma negatif untuk orang-orang yang mungkin maaf dalam tanda kutip di mata orang itu mereka nggak bisa apa-apa, mereka tuh tidak ada harapan sama sekali, tapi kita hadir untuk memberikan mereka harapan, kita hadir untuk peduli untuk mereka, kita hadir untuk mengembalikan kepercayaan mereka, kita hadir untuk merubah mimpi-mimpi mereka yang mungkin suram, tapi kita mengembalikan semangat dan mimpi mereka untuk sebuah masa depan yang baik ya. Jadi pesan saya untuk semua anak-anak muda Papua, generasi muda Papua, jangan pernah takut berada di titik yang dimana kalian ditolak, namun kalian harus memberikan suatu transformasi positif di tengah-tengah penolakan dengan menjadi diri kalian sendiri, dengan membuktikan sebuah karya dan prestasi lewat sebuah makian, cercaan, lewat sebuah stigma-stigma negatif untuk kita. Kita harus mampu menerobos, memotivasi diri kita untuk suatu tujuan hidup yang baik, karena yang bisa memotivasi diri kita dan yang mampu menguatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh dukungan dan semangat, namun diri kita juga harus membantu diri kita sendiri, yaitu membangun semangat kita dan mencabut akar-akar kepahitan, akar kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, akar-akar kemalasan. Harus kita buang jauh-jauh, ganti damai sejahtera, harus memotivasi diri kita bahwa kita ini mampu. Kita mampu merubah kehidupan kita jadi baik, kita mampu menjadi orang baik, kita mampu menjadi semua hal yang kita bisa inginkan. Kita jadi apa nanti kita bisa, asal hati kita bersihkan, pikiran kita bersihkan, dan yang penting memotivasi diri kita sendiri dengan pengalaman hidup yang mungkin dulu kurang baik-baik saja, tapi lewat itulah kita dibuat kuat fondasi langkah-langkah hidup kita atau fondasi hidup kita untuk bisa melangkah. Karena tidak semua orang bisa ada di fase itu, tapi kalau jika kita di antara salah satu kita ada di fase-fase itu, berarti kita adalah pemenangnya, karena kita mampu untuk bisa bertahan di tengah-tengah kerasnya kehidupan, di tengah-tengah tantangan, persoalan, masalah yang mungkin kadang kita ingin bunuh diri, ingin lari berteriak, dan kadang orang abaikan itu, orang malah bilang, oh mati-mati aja.
orang-orang seperti kamu itu tidak cocok hidup. Malah yang kita dapat dari lingkungan seperti itu penolakan-penolakan. Tapi harus setiap kata-kata kotor atau kata-kata yang mungkin melukai hati kita tuh harus ada di dalam benak hati pikiran kita. Itu harus menjadi suatu motivasi diri ya, bahwa kata-kata itu adalah kekuatan. Kata-kata itu bukan hal yang membuat kita tambah down jatuh, tapi namun kata-kata itu adalah kekuatan. Kata-kata yang menjatuhkan itu adalah kekuatan untuk kita uh, bangkit dan tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu. Kita butuh butuh dukungan semua orang, siapapun dia yang ada di tengah-tengah situasi seperti itu. Jangan pernah lelah, jangan pernah putus harapan, karena masa depan sungguh ada untuk semua orang yang masih punya semangat hidup, yang masih mau untuk merubah kehidupan mereka ke masa depan yang sudah dijanjikan Tuhan untuk setiap manusia. Jadi rezeki, jodoh, pekerjaan, semua sudah ada. Tinggal bagaimana kita sebagai anak-anak muda, apa yang harus kita lakukan hari ini. Jangan tunggu waktu lagi, jangan terlalu banyak bersantai-santai dengan kehidupan, namun harus punya langkah setiap hari, setiap pagi, apa yang harus dilakukan hari ini, hasil apa yang harus ini. Setiap hari dikaji, setiap hari harus ada versi-versi terbaik dalam hidup kita yang menjadi suatu peningkatan dalam langkah-langkah hidup kita. Setiap hari harus ada grafik peningkatan dalam hidup kita ya, entah itu di keuangan, entah itu di soal rumah tangga, percintaan, pekerjaan, apapun itu harus membuat kita tuh setiap hari. Jangan setiap hari kehidupan kita tuh menurun, namun kita harus membuat grafik kehidupan kita. Apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita tinggalkan, apa yang perlu kita pertahankan, itu menjadi suatu pelajaran-pelajaran yang setiap hari kita pelajari untuk membuat kita tuh lebih matang dalam pemikiran, dalam tindakan, dalam sikap, sehingga buah dari setiap perjuangan itu kita akan menerima hasil yang luar biasa di luar pemikiran kita ya, karena hal-hal itu tuh kadang tidak terduga. Hanya orang-orang yang punya semangat yang mampu menemukan jawaban itu, yang mampu menemukan titik itu. Ayo tetap semangat, tetap kuat dalam situasi yang kadang buat kita jenuh, kita lelah, kita putus asa, namun harus belajar berterima mengampuni masa lalu, belajar untuk mengampuni masa lalu. Masa lalu selalu kadang kita menyalahkan masa lalu, namun lewat masa lalu itu kita dibentuk, kita belajar banyak hal, karena kita belajar rasa sakit, rasa bertahan, rasa kecewa, rasa dibenci. Kita bingung, banyak hal yang di masa lalu itu membuat kita, bahkan mungkin kita kehilangan banyak hal, tapi lewat dari situlah banyak hal yang kita dapat pengetahuan yang luar biasa, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Lewat pengalaman masa lalu kita dibentuk, kita diajar, kita diasah, dibentuk betul-betul karakter kita untuk kuat berdiri tegar menghadapi kerasnya kehidupan ini. Tetap semangat menghadapi kehidupan ini, butuh pemikir-pemikir cerdas dalam langkah, dalam berpendapat, dalam mengambil keputusan, karena kita tidak sendiri, kita juga butuh orang-orang lain yang hadir di tengah-tengah hidup kita untuk mensupport, memberikan dukungan, semangat untuk kita untuk terus sama-sama berjuang mencapai semua masa depan yang luar biasa ya. Tetap semangat.